Jadi pemirsa, saat ini timnas Indonesia sudah resmi berganti pelatih dari Sinteyong menuju ke Patrick Kluivert. Mampukah Patrick Kluivert untuk menjaga momentum dan juga asa pasukan Garuda untuk bisa tembus Piala Dunia nanti? Ya, menjawab pertanyaan Valen tadi, langsung saja kita bergabung bersama dengan pengamat sepak bola M. Kusnaini alias Bungkus. Selamat pagi Bungkus. Bungkus, selamat pagi. Selamat pagi Jason, selamat pagi Valen. Baik, Bungkus, langsung saja ini di banyak hati para penggemar sepak bola mungkin masih banyak yang belum move on, masih banyak yang merasa perubahan itu sangat terasa di tangan Sinteyong. Tapi ketika Patrick Kluivert ini masuk, apakah kemudian bisa menjaga momentum apalagi nanti pertandingan yang akan dekat 2 bulan lagi akan kita jelang bersama? Iya, saya pikir kuncinya emang itu, bagaimana Patrick Kluivert sebagai orang yang dianggap bisa mengangkat level permainan timnas Indonesia lebih tinggi lagi, harus mampu menjaga momentum kebangkitan ini, bahkan bisa mengangkatnya lebih tinggi lagi. Kita tahu bahwa salah satu persoalan yang dihadapi oleh timnas Indonesia kemarin adalah soal komunikasi, kemudian juga soal mungkin koordinasi juga yang membuat suasana disebut oleh Pak Erik tadi locker room tidak begitu kondusif. Nah, Patrick Kluivert harusnya bisa menyelesaikan persoalan itu karena dia memiliki kesamaan latar belakang dengan sebagian besar pemain timnas yang punya latar belakang Belanda, entah bermain di Belanda atau sekarang bermain di luar tapi pernah bermain di Belanda. Kesamaan latar belakang itu biasanya membantu memudahkan, meskipun bukan satu-satunya ukuran bahwa kalau latar belakangnya sama akan lebih mudah pekerjaannya, enggak juga. Tapi minimal itu membantu memudahkan bagi Kluivert dan jajaran asistennya untuk beradaptasi dengan lebih cepat terhadap sepak bola Indonesia. Kalau dari sisi komunikasi mudah-mudahan bisa beradaptasi dengan cepat. Tapi kalau dari sisi lama menjadi pelatih, Bungkus, sejak 2008 sudah melatih sampai dengan hari ini. Apakah itu cukup sebenarnya untuk bisa membangkitkan lagi timnas Garuda? Iya, sepak bola itu kan memang bukan matematika gitu ya. Sepak bola itu lebih ke seni gitu ya. Jadi bukan waktu yang menentukan apakah seseorang akan berhasil atau tidak gitu ya. Ada pelatih yang jam terbangnya relatif masih terbatas tapi mampu sukses membuat tim jadi sangat perkasa. Contohnya Scaloni di Argentina yang sekarang bisa membuat Argentina jadi sangat perkasa. Tapi ada juga pelatih yang sudah puluhan tahun jadi pelatih, ketika diberi kepercayaan memegang tim nasional juga tidak terlalu perform ya. Jadi memang ada misterinya sepak bola itu. Yang kita harapkan Kluivert bisa menjadi bagian dari yang kita sebut sebagai tipikal Scaloni. Tidak terlalu banyak pengalaman sebelumnya, tapi kemudian mampu membuat timnas Indonesia bisa menampilkan performa yang lebih tinggi. Dan saya berharap itu bisa diwujudkan karena sekarang publik sepak bola tidak lagi cukup sabar untuk menjalani yang namanya proses ya. Karena mereka tahu bahwa PSSI mengganti Sintayong dengan tujuan untuk meningkatkan level, dengan tujuan untuk lolos Piala Dunia. Jadi publik sekarang sudah tidak lagi bicara soal proses, tapi langsung menunggu hasil dari kehadiran Kluivert. Nah, itu tantangan besarnya. Nah, dengan tantangan yang sebesar itu tentunya Kluivert harus cepat. Ada dua hal yang pertama. Yang pertama, cepat beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia, kultur sepak bola Asia. Tidak hanya tahu tentang timnas Indonesia, tapi juga tahu siapa lawan-lawannya. Bahrain seperti apa, Australia seperti apa, China seperti apa, Jepang seperti apa. Itu harus tahu. Yang kedua, juga harus mampu membangun komunikasi yang baik. Karena seorang pelatih itu pada dasarnya bukan sekedar seorang pemimpin di pinggir lapangan, tapi juga orang yang berkomunikasi dengan semua stakeholder, berkomunikasi dengan sesama dengan asisten pelatih, berkomunikasi dengan federasi, berkomunikasi dengan pemain, dan berkomunikasi dengan publik, dengan pendukung sepak bola, termasuk pendukung yang jumlahnya sangat banyak di dunia maya. Itu tantangan besar sekarang bagi pelatih itu. Bukan sekedar bagaimana dia jago dalam hal meramu strategi, memimpin pemain, tapi juga bagaimana di luar lapangan dia bisa membangun atmosfer yang positif. Itu tantangan besarnya. Baik, banyak X factor tantangan-tantangan di luar itu ya kemudian yang juga harus menjadi perhatian atau concern. Ketika banyak orang yang kemudian lebih menyandangkan Patrick Kluivert sebagai ini mas striker barunya Indonesia karena memang ketika menjadi striker itu melegenda, tapi sebagai pelatih kan tidak. Kalau untuk Piala Dunia ini secara spesifik Bungkus, apakah kita bisa menaruh harapan kita ke Kluivert untuk bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia? Kalaupun bisa, indikatornya kira-kira apa nih yang bisa menaruh optimisme kita para pecinta sepak bola?
Iya, sebetulnya bukan lagi bisakah atau tidak, tapi harus bisa. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ketika pelatih diganti Sintayong dengan Clifford, itu kan pertimbangannya untuk menaikkan level, untuk memperbesar peluang kita lolos ke Piala Dunia. Kemarin kan sempat ada wacana bahwa Piala Dunia yang kita kejar tuh 2030. Tapi kan sudah jelas disampaikan oleh Ketua Umum maupun oleh Clifford sendiri, yang dikejar adalah Piala Dunia 2026. Artinya sisa 4 pertandingan harus betul-betul bisa dimanfaatkan oleh pelatih dan jajarannya untuk mendapatkan poin maksimal, minimal lolos di putaran keempat. Kalau supporter bahkan maunya langsung lolos, tidak lagi lewat putaran keempat. Tapi saya pikir yang paling realistis adalah lolos ke putaran keempat, karena kita masih punya 4 pertandingan sisa, 2 diantaranya home melawan Bahrain dan China, tapi 2 away yang sangat berat ke kandang Australia, ke kandang Jepang. Jadi kalau kita dapat 6 poin tambahan, mengalahkan Bahrain, mengalahkan China, peluang untuk lolos putaran keempat masih terbuka. Jadi ada peluang besar nanti di depannya, tapi kita tahu Patrick Clifford ini kontraknya 2 tahun ya bungkus ya. Jadi dalam 2 tahun ini target-target besar dan berat yang harus dicapai Clifford ini apa saja? Yang paling dekat dulu deh. Iya, yang paling dekat ini kan pertandingan 2 beruntun melawan Australia away, kemudian menghadapi Bahrain. Ini sangat krusial ya. Mudah-mudahan saya pikir dengan latar belakang yang sama. Dia memiliki kesamaan latar belakang dengan sebagian besar pemain, karena sebagian besar pemain timnas ini starternya kan berasal dari Liga Belanda atau pernah bermain di Belanda. Mudah-mudahan itu membuat adaptasinya lebih cepat ya, membuat pemahaman taktik pemain terhadap gaya yang ingin dikembangkan, strategi yang ingin dikembangkan oleh Clifford itu juga lebih cepat lagi. Karena memang dalam sepak bola adaptasi itu hal yang kadang-kadang paling sulit. Adaptasi taktik, adaptasi strategi, adaptasi komunikasi itu hal-hal yang kadang-kadang menjadi faktor yang mempersulit. Kita memang tahu bahwa pertandingan masih ada 2 bulan lagi. Tapi kalau tim nasional itu berkumpulnya itu hanya 3-4 hari atau paling lama 6 hari sebelum pertandingan. Beda dengan di klub. Kalau di klub 2 bulan itu cukup lama ya. Karena tiap hari pelatih bertemu dengan pemain. Tapi kalau di tim nasional kan enggak. Pemain hanya berkumpul saat tim nasional mau main. Selebihnya dia bersama klubnya. Nah, disinilah pentingnya kemampuan komunikasi, kemampuan pelatih memberikan penjelasan kepada pemain apa yang dia inginkan, konsep apa yang dia punya, pemain harus bagaimana, itu sangat penting itu. Dan itu tidak cukup hanya dilakukan oleh pelatih, tapi juga oleh asistennya, termasuk oleh jajaran-jajaran lain di PSSI harus membantu pelatih. Pelatih mungkin bersama asisten fokus ke strategi, fokus ke permainan, tapi bagaimana berkomunikasi, bagaimana meyakinkan publik, bagaimana membuat netizen mau mendukung, membuat publik mau kembali memberikan support sepenuhnya, itu juga harus dibantu oleh federasi. Jangan sepenuhnya diserahkan ke pelatih, akan sangat berat bagi pelatih. Untuk tim ya berarti tidak hanya sekedar pelatihnya saja. Tapi gini, Bungkus kita tahu pemain naturalisasi juga ada di timnas Garuda kita. Ada banyak pemain Belanda juga. Memang secara komunikasi mungkin kata Bungkus tadi akan lebih memudahkan. Tapi kan bonding bukan sekedar komunikasi saja. Bukan hanya sekedar bahasa saja nih. Bungkus, bonding itu kan lebih dari itu. Psikologi, kemudian keeratan antar satu pemain dengan pelatih. Apakah ini bisa tersaji nantinya oleh Patrick Clifford bersama dengan timnas? Iya, itu tantangannya memang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa waktu 2 bulan itu kalau untuk ukuran di klub mungkin cukup ya, tapi di tim nasional itu waktu yang sangat sedikit ya. Karena dia hanya akan bertemu dengan pemain 3-4 hari atau paling lama 6 hari, dan itu bondingnya dalam waktu 6 hari itu bukan hal yang mudah. Memang kelebihannya adalah dia pemain yang disegani oleh para pemain di Belanda ya. Sebagian besar pemain di Belanda itu segan kepada Patrick Clifford karena reputasinya sebagai striker dulu di tim nasional Belanda maupun di klub ya. Tapi itu saja tidak cukup betul. Tergantung sekarang bagaimana Clifford bersama asistennya, bersama jajaran ofisial yang lain bisa mendekatkan diri kepada pemain, bisa mendekatkan diri kepada publik. Dan itu seperti yang saya bilang tadi harus dibantu oleh federasi. Kan di PSSI kan banyak badan ya. Ada badan tim nasional, ada manajemen tim nasional, ada departemen media, semua harus membantu. Dan ini menjadi tantangan besar. Karena kalau sampai mimpi lolos ke Piala Dunia ini terganjal di 2 pertandingan awal, itu nanti yang akan banyak mendapatkan sorotan bukan Clifford saja, itu justru PSSI nanti yang akan banyak mendapatkan sorotan. Nah, bungkus kadang kalau misalnya kita lihat ya, ada beberapa faktor yang kadang ternotis, kadang tidak. Mungkin bisa kita sebut sebagai beberapa kali mungkin muncul ego diaspora yang biasa, pemain diaspora yang main di luar, di liga-liga internasional. Nah, apakah ego itu juga bisa jadi salah satu penghambat bagaimana chemistry ini bisa terjadi antara pemain di timnas dan juga pelatihnya nanti, Patrick Clifford?
dalam satu tim sepak bola itu ada sekitar 30 manusia ya, tidak hanya pelatih tapi juga pemain. Itu masing-masing punya ego sendiri. Dan itu tidak hanya terjadi di tim nasional, termasuk di klub. Urusan ego begini ini urusan sehari-hari bagi sebuah tim sepak bola. Semua memahami bagaimana bahwa dalam tim itu pasti ada hal-hal seperti itu. Dan pelatih yang berpengalaman tahu bagaimana mengelola itu. Makanya memang sangat penting pelatih itu memiliki karisma, memiliki reputasi di atas pemainnya. Pelatih yang pernah membawa timnya sukses, yang membawa klub sukses, apalagi dengan latar belakang yang panjang, itu biasanya akan lebih mudah untuk mendapatkan respect. Nah, Clifford mungkin sebagai pelatih tidak memiliki track record itu ya, rekam jejaknya sebagai pelatih tidak istimewa. Tapi sebagai pemain, dia kan memang luar biasa. Mudah-mudahan itu membantu ya, meskipun itu sekali lagi seperti yang saya bilang bukan jaminan. Tergantung bagaimana Clifford dan staffnya, bagaimana juga manajemen tim nasional membantu proses adaptasi dan komunikasi itu. Baik, Bungkus, kalau melihat kita membandingkan antara Sintayong dan juga Patrick Kluivert ini, kalau Patrick Kluivert kan memang dari pemain juga, legenda timnas Belanda juga begitu ya. Apakah ini nantinya akan lebih adaptable untuk kemudian para pemain-pemain yang ada di timnas Garuda untuk kemudian bisa lebih mencontoh misalnya karena memang dia legenda timnas Belanda, atau justru memang harus seperti yang Sintayong gaya kepemimpinannya, atau seperti apa? Iya, setiap pelatih itu punya gaya masing-masing ya, punya cara juga dalam menularkan konsepnya kepada pemain. Pelatih-pelatih itu biasanya pelatih hebat, itu kekuatan utamanya adalah kemampuannya memotivasi. Yang pertama kemampuan menjelaskan konsep, yang kedua memotivasi. Jadi pengalaman dia sebagai striker itu membantu, tapi nanti yang paling penting itu ketika sudah menangani tim, konsep permainannya seperti apa. Dia harus bisa menjabarkan dengan baik kepada pemain dan pemain bisa dengan cepat memahami, tidak butuh waktu lama karena tim nasional kan seperti yang saya bilang waktunya pendek. Yang kedua, bagaimana dia memotivasi. Nah, orang kalau mau memotivasi itu orang lain harus segan dulu sama dia. Nah, Kluivert punya modal, dia pernah menjadi orang yang sukses sebagai striker. Itu modal, itu harus dia manfaatkan untuk bisa memotivasi pemain-pemain yang ada di tim nasional supaya bisa mencapai level seperti yang pernah dia capai ketika masih menjadi pemain. Nah, itu modal dia yang sebetulnya menurut saya cukup penting, yang mudah-mudahan bisa dimanfaatkan oleh Kluivert dan jajaran pelatih untuk membuat timnas bisa lebih baik lagi. Oke. Jadi kalau dari analisa Bungkus, Patrick Kluivert punya modal, mudah-mudahan nanti bisa match dengan pemain timnas yang ada di dalam timnas Garuda saat ini. Tapi Bungkus, mungkin kalau seandainya kita lihat warganet, netizen gitu ya, kan banyak yang membuat konten, sepertinya masih belum rela Sintayong pergi karena pada saat pergi itu lagi di puncak-puncaknya. Nah, bagaimana mau memberikan pemahaman kalau kita tunggu Kluivert ini bisa berkarya dulu? Sekitar berapa lama sih tunggunya sampai nanti bisa dinilai kembali gitu Bungkus? Iya, memang seperti yang sering saya katakan bahwa Sintayong ini sudah berhasil meletakkan fondasi yang bagus bagi tim nasional Indonesia ya. Terlepas dari hasil di Piala AFF kemarin, hasil yang dicapai oleh tim nasional dalam 4 tahun terakhir ini, peningkatan peringkat yang cukup baik dari 170-an ke 120-an, kemudian permainan yang juga semakin meningkat, bersaing dengan tim-tim elit Asia meskipun kita belum ada di posisi elit, itu membuat publik sekarang percaya bahwa kita adalah negara sepak bola yang punya peluang untuk ke Piala Dunia. Itu ya yang paling besar itu kan itu. Bagaimana dia membuat publik percaya bahwa kita punya peluang. Dulu kalau ikut kualifikasi Piala Dunia kan kita rata-rata ya paling nunggu sampai putaran kedua selesai. Paling jauh mungkin putaran ketiga malah juga belum pernah. Karena itu ketika kita sekarang ada di level ini, ada di putaran ketiga, satu-satunya negara Asia Tenggara, memang publik merasa bahwa dia orang yang sangat berhasil dalam membangun tim nasional. Makanya ketika dia diberhentikan dengan proses yang bisa dibilang mengejutkan, memang tidak mudah bagi publik itu untuk merelakan. Nah, itu yang kemudian menurut saya harus dijawab oleh PSSI dengan menunjuk pelatih yang tepat. Nah, sudah ditunjuk sekarang Kluivert. Nah, Kluivert sekarang harus menjawab dengan performa tim yang lebih baik. Tapi performa kan nanti itu urusannya bulan Maret. Yang sekarang ini prosesnya dari sekarang ke bulan Maret, bagaimana dia diterima oleh publik sepak bola Indonesia, bagaimana dia mendapatkan dukungan. Nah, itu dibangun dari apa yang saya bilang tadi, komunikasi, adaptasi, ya yang tidak mudah juga, dan itu harus dibantu
sekali lagi harus dibantu. Kluivert kan juga kenal kultur sepak bola Indonesia juga masih terbatas. Oke lah dia tahu bahwa di Belanda banyak pemain dengan latar belakang Indonesia. Tapi kan dia juga tidak pernah bermain menghadapi tim nasional Asia seperti Bahrain, China, atau negara-negara yang akan kita hadapi nanti Baik. seperti Australia, Jepang. Kan juga mungkin sangat terbatas pemahamannya. Termasuk Oke. pemahaman dia tentang Liga 1 juga pasti sangat terbatas. Yes, bungkus terakhir singkat saja, kalau Anda pribadi optimis nggak dengan Patrick Kluivert nantinya? Kita harus optimis ya, karena mimpi kita ini kan siapapun pelatihnya tetap sama. Mimpi kita ini siapapun pengurus PSSI-nya sama. Kita ingin melihat Indonesia main di Piala Dunia. Dan sekarang kita sudah di posisi yang cukup dekat. Jangan sampai mimpi itu buyar karena perbedaan pandangan soal pelatih ini. Baik, tentunya kita menunggu nanti bagaimana kiprah dari Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia ke lebih baik lagi. Semoga kita bisa membawa lolos ke Piala Dunia 2026. Terima kasih Bung Kusnaining telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.